تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam cuaca hujan seperti ini, hati kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke salah satu majlisul ilm, majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dengarkan di kajian ini bisa kita amalkan dan semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali menyebutkan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki pahala yang sangat-sangat besar. Dan tentunya amalan yang memiliki pahala yang sangat besar akan memiliki berat yang sangat tinggi ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan pertama yang sudah kita sebutkan di kajian yang sebelumnya adalah al-imanu billah wa kutubihi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan kepada kitab-kitabnya dan kepada yaumil akhir. Dan yang kedua adalah yaitu as-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wal islahu bainan nas, yaitu sedekah dan mengajak kepada yang ma'ruf dan mendamaikan antara manusia. Itu yang terakhir yang kita sudah sampaikan di kajian yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang, ayo ikhwah. Kita akan menyebutkan amalan yang besar pahalanya yang ketiga, yaitu ada'us salati waz zakah. Menunaikan salat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Lakinnir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wal muqimina as-salata wal mu'tuna az-zakata wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ulaika sanu'tihim ajran 'azima." Yang artinya adalah akan tetapi orang yang mendalam ilmunya dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu dan turunkan nabi-nabi sebelummu. Wal muqimina shalah, dan orang-orang yang mendirikan salat. Wal mu'tuna zakah, dan orang-orang yang menunaikan atau membayar zakat. Wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Mereka itu kami akan berikan kepada mereka ajran 'azima, pahala yang sangat besar. Ikhwani fid din,
a'azzakumullah. Jika kita memperhatikan di awal ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka beriman. Secara khusus mereka disebutkan oleh Allah bahwa mereka beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadamu dan apa yang turunkan kepada nabi-nabi sebelummu. Ini menunjukkan ayyuhal ikhwah betapa mulianya ilmu itu. Dan ini anjuran bagi kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Karena dengan kita menuntut ilmu, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin meningkat. Orang yang tidak menuntut ilmu agama, malas menuntut ilmu agama, maka keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada hari akhir, dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menjadi malas. Ya, karena semakin kurang mereka menuntut ilmu, keyakinan mereka terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala itu akan semakin berkurang. Maka karena janjinya itu, karena keyakinannya terhadap janji-janji Allah itu kurang, maka tentunya semangatnya untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala juga kurang. Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini menunjukkan bahwa di antara sebab-sebab seseorang mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat adalah menuntut ilmu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuknya, ya, dia akan diapakan oleh Allah jika Allah menghendaki kebaikan untuknya. Rasulullah menjelaskan, yufaqqihhu fid din. Allah Subhanahu wa taala memberinya pemahaman di dalam agama. Ya. Ini menunjukkan bahwa pemahaman di dalam agama itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dunia dan isinya sebanyak apapun, sebesar apapun, setinggi apapun akan ditinggalkan. Akan kita tinggalkan. Akan tetapi ilmu yang bermanfaat, ya, ini yang akan berguna bagi kita di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini, wal muqiminash shalah wal mu'tunaz zakah. Dan orang-orang yang mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Di kajian-kajian yang sebelumnya kita menjelaskan apabila seseorang diletakkan di kuburnya, kemudian para pengantar telah pulang, keluar dari kuburnya, keluar dari kubur, dia akan mendengar suara sandal para pengantar. Lalu ketika azab itu akan datang dari arah kepalanya, di arah kepalanya sudah ada salat yang menjaga. Salat itu mengatakan, laisa qibali madkhalun. Tidak ada jalan bagimu untuk masuk dari sini. Maka azab itu akan mencari jalan yang lain. Dia berusaha akan mencari jalan dari kanannya. Di kanannya juga ada puasa. Puasa itu mengatakan laisa qibali madkhalun. Tidak ada jalan bagimu untuk masuk melalui sini, dari sini. Maka dia akan berusaha masuk lewat kirinya. Lewat tangan kirinya. Di tangan kirinya ada zakat, ada sedekah. Sedekah itu akan mengatakan laisa qibali madkhalun. Tidak ada jalan bagimu untuk masuk lewat sini. Ketika dia akan berusaha masuk melalui kedua kakinya, maka amal-amal kebaikannya seperti berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangganya, berbuat baik kepada anak-anaknya, itu ada di antara kedua kakinya. Ya, kebaikan-kebaikan ini mengatakan laisa qibali madkhalun. Tidak ada jalan bagimu untuk masuk lewat sini.
Jadi, lihat ayo ikhwah, bagaimana salat, puasa, zakat, ya, dan kebaikan-kebaikan yang lain melindungi seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala di saat dia berada di kuburnya. Tentunya ayo ikhwah, di sini salat bukan sembarangan salat. Ya, salat yang kita kerjakan ikhlas karena Allah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga puasa, demikian juga sedekah atau zakat, demikian juga amal ibadah yang lainnya. Maka ikhwani fiddin azakumullah, ini sangat penting bagi kita untuk kita perhatikan. Jika kita menginginkan keselamatan bagi kita, diri kita, atau kita ingin menghindari azab Allah Subhanahu wa taala di kubur, maka hendaklah kita memperhatikan masalah salat. Perhatikan masalah puasa. Perhatikan masalah zakat, masalah sedekah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir." Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Mereka itu kami akan berikan mereka pahala yang besar. Subhanallah. Jadi tentunya ayo ikhwah, jika amalan itu pahalanya sangat besar, sudah pasti akan berat bobotnya, timbangannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika akan ditimbang. Kemudian wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma 'amila ibnu Adam syai'an afdala min as-salat wa salahu dhatil bayn wa khuluqun hasan." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada suatu amalan yang diamalkan oleh anak Adam yang lebih baik daripada salat. Memang tidak ada amalan yang lebih baik daripada salat. Salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadah. Satu-satunya ibadah yang diwajibkan di atas langit adalah salat. Dan ibadah yang pertama akan dihisab atau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti adalah salat. Maka ikhwani fid din a'azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza salahat salaha sairu amalih." Apabila salat ini baik, maka akan baik seluruh amal ibadahnya. Itu artinya ayyuhal ikhwah, orang yang tidak baik salatnya, maka pasti pekerjaan-pekerjaan atau ibadah-ibadah yang lain tidak akan menjadi baik. Ya, maka ikhwani fid din azakumullah, masa ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kita sia-siakan atau kita tidak kerjakan dengan baik? Bagaimana ruginya kita nanti ayyuhal ikhwah? Tentunya ayyuhal ikhwah, kalau amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan dengan baik, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita upah, memberikan kita pahala yang sangat banyak. Karena ini adalah ibadah yang paling dia cintai, kita kerjakan. Kita kerjakan ini dengan baik. Ya, maka ikhwani fid din azakumullah, pernah kita menyampaikan di kajian-kajian sebelumnya, di mana Hudzaifah bin Yaman mengatakan, "Awwalu ma tafqiduna min dinikum al-khusyu' wa akhiru ma tafqiduna min dinikum as-salah." Yang pertama kali akan hilang dari agama kalian ini adalah khusyuk. Ya. Sehingga bisa jadi masjid itu penuh dengan orang-orang yang salat, namun satu pun tidak ada yang khusyuk. Ya. Kenapa? Kenapa tidak ada yang khusyuk? Karena kebanyakan di antara kita tidak mengerti, kita tidak memahami arti bacaan-bacaan yang kita baca di dalam salat. Bacaan-bacaan yang kita ucapkan di dalam salat kita tidak fahami. Sehingga bagaimana kita akan khusyuk di dalam salat? Ya. Kemudian wa akhiru ma tafqiduna min dinikumus salat. Dan yang terakhir yang akan hilang dari agama kalian ini adalah salat.
Lalu kata Hudzaifah, ini yang sangat mengerikan ayyuhal ikhwah. Hudzaifah kemudian mengatakan, wala rubba musallin la khaira fihi. Nanti akan ada orang-orang yang salat yang tidak ada kebaikannya sama sekali. Rajin dia salat, namun rajin dia berbohong. Rajin dia salat, rajin dia berghibah. Rajin dia salat, rajin dia nipu. Rajin dia salat, tidak ada amanahnya sama sekali. Ya, salatnya rajin, namun akhlaknya buruk. Padahal seharusnya dengan salat ini, dia akan menjaga lidahnya. Dengan salat ini, dia akan menjadi manusia yang paling baik akhlaknya. Dengan salat ini, dia akan menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang keji. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi." Sesungguhnya salat mencegah dari kekejian dan kemungkaran dan baghi, perbuatan kezaliman. Namun ayyuhal ikhwah, kata Hudzaifah, la rubba musallin la khaira fihi. Bisa jadi akan ada orang-orang yang salat namun tidak ada kebaikannya sama sekali. Ya, kenapa demikian? Dia melaksanakan salat ini hanya sekadar untuk menggugurkan kewajiban. Dia tidak merasa bahwa salat itu merupakan satu kebutuhannya, suatu kebutuhan di dunia dan di akhirat, sehingga dia salat hanya gerakan-gerakan saja. Allahu Akbar dia berdiri, Allahu Akbar dia ruku, Allahu Akbar kemudian dia turun lagi. Ya, dia tidak menyadari bahwa ketika dia salat dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salam wal afiyah. Ya. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, kita lanjutkan sedikit perkataannya Hudzaifah. Lalu Hudzaifah itu mengatakan, wa yushiku an tadkhula masjidal jamaah fala tara fiha khashi'. Besok engkau akan masuk ke masjidil jamaah, masjidul jami' bahasa kita, yang penuh dengan orang yang salat, namun satu pun tidak ada yang khusyuk. Di riwayat yang lain dikatakan, wala tusalliyanna an-nisaa'u wa hunna hayyad. Dan nanti akan banyak wanita-wanita yang salat dalam keadaan haid. Kenapa demikian? Karena mereka tidak tahu hukum haid dan nifas. Padahal setiap bulan mereka mengalami haid dan haid. Namun karena mereka sudah tidak belajar lagi ilmu agama ini, sehingga mereka tidak tahu hukum-hukum haid dan nifas, haid dan istihadah, sehingga mereka salat dalam keadaan haid wal-'iyadu billah. Ini menunjukkan bahwa di zaman itu ilmu agama ini sudah sangat-sangat kurang. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma 'amila ibnu Adam syai'an afdala min as-salat." Tidak ada amalan-amalan yang dilakukan oleh ibnu Adam, oleh anak Adam. Dan yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khuluqun hasan, dan akhlak yang mulia. Di kajian yang sebelumnya sudah kita menyampaikan tentang keutamaan mendamaikan antara kaum muslimin. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, dan di sini yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khuluqun hasan, akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, tidak ada sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga seperti taqwallah wa husnul khuluq. Ini yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Taqwallah dan akhlak yang mulia. Dan sudah kita sampaikan di kajian sebelumnya ayyuhal ikhwah. Akhlak itu akhlak terhadap Allah. Akhlak terhadap Allah yaitu mentauhidkannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan perintah-perintahnya dan tidak melakukan bid'ah. Akhlak kepada sesama kaum muslimin yaitu dengan melakukan kebaikan-kebaikan terhadap mereka. Apa saja kebaikan-kebaikan yang mampu kita lakukan, kita lakukan. Ya, karena itu termasuk akhlak yang mulia.
Kemudian kata Syekh, fata'ammal kaifa qaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah wa salah dzatil bain ala husnil khuluq fi dzikr. Perhatikanlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan salat dan mendamaikan antara kaum muslimin terhadap akhlak yang mulia. Ilman bi anna husnal khuluq athqalu syai'in fil mizan. Padahal akhlak yang mulia ini adalah sesuatu yang paling berat di timbangan manusia. Sebagaimana sudah kita jelaskan di kajian-kajian yang sebelumnya. Fa kaifa bi thawabis salat wa salahi dzatil bain? Lalu bagaimana ikhwani fi din azakumullah jika seseorang memiliki akhlak yang mulia, kemudian dia rajin melaksanakan salat, dia melaksanakan salat dengan baik dan senantiasa mendamaikan antara dua orang yang bertengkar, bagaimana besar pahala yang dia akan dapatkan dan bagaimana berat timbangannya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau akhlak yang mulia ini saja yang merupakan sesuatu yang paling berat timbangannya di akhirat kelak, lalu bagaimana jika dia digabungkan lagi dengan salat dan mendamaikan antara kaum muslimin? Bagaimana besar pahalanya dan bagaimana berat timbangannya kelak di hadapan Allah? Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini adalah hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Kemudian qala Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Assalamu ala fulan wa fulan." Faltafata ilaina. Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, dahulu apabila kami salat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia salat berjamaah ini. Apabila kami salat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami mengatakan assalamu ala Jibril wa Mikail, assalamu ala fulan wa fulan. Demikian mereka katakan di tahiyatnya. Faltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada kami. Kemudian dia mengatakan, innallaha huwas salam. Sesungguhnya Allah itu adalah as-salam, yang maha memberikan keselamatan. Tidak ada yang bisa memberikan kita keselamatan kecuali Allah. Semua keselamatan itu datangnya dari Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, maka kita memintanya kepada Allah. Tidak boleh kita meminta keselamatan kepada selain Allah. Ya. Kemudian kata Nabi, fa idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian salat, falyaqul, hendaklah dia mengatakan at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, fa innakum idza qultum asabat kull 'abdin salihin fis sama'i wal ard. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa arti doa yang mulia ini? Yang luar biasa besar pahalanya dan besar kebaikannya. Perhatikan ini ayolah ikhwah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah itu adalah As-Salam, yang maha memberi keselamatan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaklah dia mengatakan at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Ucapan penghormatan,
dan salat yang baik milik Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan atasmu wahai Nabi, serta rahmat Allah dan keberkahannya. Assalamu alaina. Perhatikan sekarang. Assalamu alaina. Keselamatan atas kami dan atas hamba-hambanya yang saleh. Apa kata Rasulullah SAW? Nabi mengatakan, fa innakum idza qultumuha. Karena apabila kalian mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, kata Rasulullah, asabat kulla abdin salihin fis sama'i wal ard. Doa kalian ini akan mengenai semua hamba-hamba Allah yang ada di langit dan ada di bumi. Ketika kita mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya, keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba yang saleh. Doa ini akan dirasakan kebaikannya oleh semua hamba-hamba Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Berapa jumlahnya kira-kira itu ayo ikhwan? Enggak ada orang yang mengetahui jumlahnya. Jika kita mendoakan seseorang saja, satu orang kita doakan, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatmu. Ini tidak ada orang yang mengetahui betapa besar pahalanya kecuali Allah. Lalu bagaimana jika kita mendoakan semua hamba-hamba Allah yang ada di langit dan semua hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini? Maka subhanallah, ya, bagaimana beratnya pahala kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana beratnya timbangan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kata Syekh di sini. Syekh mengatakan, takhayyal kam adadu ibadillahi salihin min insin wa jinnin wa malaikah. Pernahkah engkau membayangkan berapa jumlah hamba-hamba Allah yang saleh dari kalangan manusia, jin dan malaikat? Tidak ada orang-orang yang mengetahuinya. Berapa jumlah mereka? Innahum bil miliarat. Jumlah mereka ini miliaran. Ya. Fasatuktabu biidznillahi ta'ala 10 adhaf adadihim hasanat. Jika kita membaca doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat untuk kita 10 kali lipat jumlah hamba-hamba saleh yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Coba lihat ayo ikhwah. Satu kali kita berdoa, ya, doa kita itu dirasakan kebaikannya oleh semua hamba-hamba Allah yang saleh yang di langit dan yang di bumi. Kemudian pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Berapa kali? 10 kali lipat. Ya, jumlah mereka itu miliaran. Berarti berapa miliar kita akan dapat pahala setiap hari ayo ikhwah? Salat yang wajib, salat yang sunnah. Ya. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fid din azakumullah, tidakkah sepantasnya kita memperhatikan masalah salat ini? Ya. Tidakkah sepantasnya bagi kita untuk memahami setiap ucapan-ucapan yang di dalam salat ini? Ya. Ikhwani fid din azakumullah, bagaimana kita akan mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya kalau kita tidak memahami bacaan-bacaan kita di dalam salat? Ya. La ilaha illallah. Lihat bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, hamba-hamba Allah yang saleh dari kalangan jin, kalangan manusia, kalangan malaikat, jumlahnya miliaran. Ya, semua kita akan mendapatkan kebaikannya, kemudian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kali lipat. Berarti setiap hari berapa miliar kita akan mendapatkan kebaikan? Setahun berapa miliar, berapa triliun sudah kita kumpulkan itu dari kebaikan-kebaikan ini. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah,
Hal ini kita jarang sekali menyadarinya. Ya, ini motivasi bagi kita untuk memperbaiki kondisi sholat kita. Ya, yang dari dulu kita laksanakan, yang kita fahami hanyalah Allahu Akbar dan Assalamualaikumnya saja. Ini sangat menyedihkan. Kemudian, fathawabu qaul Assalamualaikum huwa 10 hasanat. Pahala orang yang mengatakan Assalamualaikum saja, itu adalah 10 kebaikan. Falidzalika kullama zada adadul musallin, zada ajruk. Semakin banyak jumlahnya orang yang salat, maka semakin banyak pula pahalamu. Wa kullama zada adadus salihin, zada ajruk. Dan semakin banyak jumlahnya orang-orang yang saleh, maka semakin banyak pahala yang kita akan dapatkan. Ya. Qala Ibnu Hajar rahimahullah. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan, qala al-Qaffal fi fatawi. Al-Qaffal di dalam fatwanya mengatakan, tarkus salah yadurru bi jami'il muslimin. Meninggalkan salat ini akan memudaratkan semua kaum muslimin, bukan hanya memudaratkan dirinya. Ya, memudaratkan dirinya sudah jelas. Kita mengetahui bahwa orang yang tidak salat dia kafir. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Pembeda antara kita dan mereka adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka dia kafir. Meninggalkan salat dia kafir. Ya, nas'alullah salam al-afiyah. Ya. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, Rasulullah mengatakan, Al-Qaffal mengatakan, li'anna al-musalli, jadi sekarang dia akan menjelaskan bagaimana orang yang meninggalkan salat itu dia memudaratkan semua kaum muslimin. Ya, bagaimana demikian? Yaqul Allahumma ighfir li walil mu'minina wal mu'minat. Wala budda an yaqula fit tasyahhud. Ketika dia salat, dia pasti akan mengatakan, ya Allah ampunilah dosaku dan dosa-dosa orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Lah kalau dia tidak salat, maka dia tidak akan berdoa. Maka itu berarti orang-orang tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan doanya itu. Dan kemudian kata Al-Qaffal, wala budda an yaqula fit tasyahhud. Dan orang yang salat itu pasti dia akan mengucapkan dalam tasyahudnya, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba yang saleh. Perhatikan sekarang ayo ikhwah, fayakunu muqassiran bi khidmatillah. Maka orang yang tidak salat itu sesungguhnya dia kurang beribadah, kurang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa fi haqqi rasulihi. Dan dia kurang ketaatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas ini ayo ikhwah. Orang yang tidak salat dia tidak taat kepada Allah. Juga tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lihat ayo ikhwah bagaimana besar dosanya. Bagaimana besar kerugian yang ditimbulkan oleh orang yang tidak salat itu. Wa fi haqqi nafsihi. Ya. Dia telah berbuat kejelekan terhadap dirinya sendiri. Ya, karena seharusnya dia menjaga dirinya. Lihat saja ayo ikhwah. Ketika ada hujan seperti ini, orang-orang pasti memakai jaket jas hujan. Atau dia memakai payung untuk melindungi dirinya dari apa? Dari hujan supaya dia tidak basah. Ya. Masa dia jaga dirinya dari air hujan, lalu dia tidak jaga dirinya dari api neraka?
Ya, maka orang yang tidak salat adalah orang yang telah melakukan kezaliman yang sangat besar terhadap dirinya sendiri. Dan bagaimana besar kerugiannya orang yang tidak salat itu, ayyuhal ikhwah. Ya. Orang yang tidak salat sudah tidak ada lagi kebaikannya. Apa yang kebaikan yang kita harapkan dari orang yang tidak salat? Nas'alullah salam al-afi. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, perlu sekali kita perhatikan masalah salat ini. Dan kita ingatkan kepada anak-anak kita agar mereka jangan lalai terhadap salat ini. Lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u." Bagaimana keadaannya generasi ini? Adha'us shalah. Mereka menyia-nyiakan salat. Ya. Menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan rukunnya, menyia-nyiakan kewajibannya. Nah, kalau sudah ini disia-siakan, pasti wattaba'us syahawat. Pasti mereka akan mengikuti hawa nafsunya. Karena salat ini adalah ibarat rem yang mencegah kita untuk terjerumus ke dalam hawa nafsu. Maka apabila rem ini sudah rusak, sudah belong, maka orang itu pasti akan terjatuh ke dalam apa? Lembah hawa nafsu ini. Maka ikhwani fillah azakumullah, perhatikanlah salat ini. Ya, dan perhatikan salat anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini adalah aset. Apabila kita meninggal dunia, yang kita harapkan adalah doa-doa dari mereka. Ya, mereka mau mendoakan kita. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, kata Syekh di sini, kata Al-Qaffal di sini, wa fi haqqi nafsihi. Orang yang tidak salat, dia telah melakukan kejelekan, telah melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Karena seharusnya dia jaga, dia lindungi dirinya dari api neraka, namun justru dia masukkan dirinya ke dalam api neraka itu dengan cara tidak melaksanakan salat. Wa fi haqqi kaffatil muslimin. Juga dia telah berbuat jelek, berbuat kezaliman terhadap seluruh kaum muslimin. Bagaimana itu? Seharusnya dia mendoakan mereka 5 kali sehari. Dia doakan kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang saleh. Dia doakan para malaikat, dia doakan para jin, dia doakan manusia-manusia yang saleh. Namun gara-gara dia tidak salat, akhirnya dia tidak doakan kaum muslimin. Ya, dia telah berbuat kejelekan terhadap kaum muslimin dengan cara tidak mendoakan mereka. Ya, maka ikhwani fillah azakumullah, apabila kita berdoa, doakan seluruh kaum muslimin agar mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Ya. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin yang laki-laki maupun yang perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat, laki-laki yang beriman, wanita-wanita yang beriman, al ahya' minhum wal amwat, yang hidup maupun yang mati. Ya. Berapa jumlah mereka itu ayyuhal ikhwah? Tidak ada orang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada 1 miliar kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat yang hidup dan yang mati, maka kita akan mendapatkan bagian kebaikan dari doa itu. Ya, maka jangan lupa ketika berdoa untuk mendoakan juga kaum muslimin. Ya, di samping kita mendoakan diri kita sendiri, juga kita doakan mereka. Kemudian walidzalika 'azumatil ma'siyatu bitarkiha. Oleh karena itu, dosa meninggalkan salat ini adalah dosa yang sangat besar. Ya, karena dia telah berbuat kejelekan kepada dia telah melakukan sesuatu yang kezaliman, maksiat sangat besar terhadap Allah, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah melakukan kezaliman terhadap kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang saleh dari kalangan jin, kalangan manusia, dan kalangan para malaikat. Makanya orang yang meninggalkan salat itu dosanya sangat besar. Wastanbata minha as-Subki anna fi as-salati haqqan lil ibadi ma'a haqqillah. Al-Imam as-Subki beristinbat, mengambilkan kesimpulan bahwa di dalam salat itu ada hak Allah Subhanahu wa taala.
dan ada juga hak hamba-hambanya. Ya, ada hak Allah, ada hak hambanya, hak manusia. Ya, ketika kita salat, kita menjalankan perintah Allah. Di dalam salat kita memuji Allah. Ini adalah hak Allah, kita memujinya. Dan ada hak-hak manusia. Ya, kita doakan mereka di dalam salat kita. Ketika kita mengatakan Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wa anna man tarakaha akhalla bihaqqi jami'il mu'minin man mada wa man yaji'u ila yaumil qiyamah. Maka barang siapa yang meninggalkannya, meninggalkan salat, maka sesungguhnya dia telah merusak hak seluruh orang-orang yang beriman. Ya, dia tidak menunaikan hak orang-orang yang beriman. Yang orang yang beriman yang sudah lalu dan yang akan datang sampai hari kiamat. La ilaha illallah. Jadi lihat ayolah ikhwah, bagaimana besarnya orang-orang yang tidak melaksanakan salat ini. Dia bukan hanya tidak menunaikan hak dirinya, tapi juga dia tidak menunaikan hak-hak orang yang beriman yang sudah lalu dan orang-orang yang beriman yang akan datang sampai pada hari kiamat. Liwujubi qawlihi fiha, karena orang yang salat wajib dia mengucapkan di dalam salatnya itu assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan atas kami dan atas hamba-hambanya yang saleh. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ya, kembali lagi masalah salat ini jangan diremehkan. Ya, kalau sudah tiba waktu salat, tinggalkan semua kegiatan-kegiatan agar Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita. Agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala kejelekan-kejelekan di dunia dan di akhirat. Lihat ayolah ikhwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shallal fajr fi jamaah fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah maka dia fi dhimmatillah. Dia berada dalam perjanjian Allah. Allah berjanji untuk menjaganya. Allah berjanji untuk melindunginya. Allah berjanji untuk memberinya taufik, memberinya hidayah. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, di antara cerita-cerita yang menarik, suatu hari Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj bin Yusuf ini adalah orang yang paling zalim dalam sejarah Islam. Dia telah menghukumi seseorang dengan hukuman qisas. Lalu datang Abdullah ibnu Umar dan salah seorang temannya. Lalu Al-Hajjaj ini memberikan pedang kepada temannya Abdullah ibnu Umar. Dan dia mengatakan, kamu lihat orang yang terikat di sana itu? Ya. Silahkan ambil pedang ini dan karpet ini kemudian bunuh dia. Benar, diambil pedang, diambil karpet. Karpet ini maksudnya tempatnya apa? Tempatnya duduk orang yang akan dihukum qisas supaya darahnya tidak kececer ke sana kemari. Dibawalah dia. Pedang dan karpet ini. Lalu ditanya dia. Sebelum dia dibunuh, wahai fulan, tadi kamu sholat subuh berjamaah? Ya, saya sholat subuh berjamaah. Kalau gitu kabur, lari. Kemana-mana saya lari sana. Lari dia. Kembali dia kepada Al-Hajjaj. Al-Hajjaj bertanya dia. Bagaimana? Sudah kamu bunuh dia? Tidak. Lalu engkau apakan dia? Saya suruh dia lari. Kenapa kamu suruh dia lari? Marah dia Al-Hajjaj. Iya. Hajjaj ini sebagaimanapun zalimnya,
Dia manusia paling zalim. Tapi apabila dibacakan ayat Allah, dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyerah dia. Ya. Engkau apakan orang itu? Saya suruh dia lari. Kenapa kau suruh dia lari? Dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka dia fi dhimmatillah. Dia berada dalam perjanjian Allah. Dan bagaimana celakamu jika engkau merusak perjanjian Allah Subhanahu wa taala? Maka Al-Hajjaj itu nunduk dia. Ya. Lihat bagaimana dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia melaksanakan apa? Salat subuh secara berjamaah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kebaikan salat ini kita akan rasakan di dunia dan di akhirat. Perhatikanlah baik-baik masalah salat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, apa katanya? As-salah wa ma malakat aimanukum. Perhatikanlah salat, perhatikanlah masalah salat dan wanita-wanita yang menjadi tanggung jawab kalian. Semoga apa kita sampaikan di sore hari ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa melaksanakan salatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang-orang yang melaksanakan salat ini dengan baik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.